Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Naila Rizkia dengan NIM 4101422204 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas proyek dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Detalia Nuriza Munahefi, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pembuktian dan penarikan kesimpulan. Materi yang pertama yaitu mengenai pembuktian. Ada 4 metode atau cara yang digunakan untuk melakukan pembuktian. Yang pertama, yaitu metode pembuktian langsung. Yang kedua, metode pembuktian dengan kontradiksi. Yang ketiga, metode pembuktian dengan kontraposisi. Dan yang terakhir, yaitu metode pembuktian dengan induksi. Namun, pada video kali ini, saya akan membahas metode pembuktian dengan menggunakan cara induksi dan cara kontraposisi. Yang pertama, menggunakan cara induksi. Ada 3 langkah dalam melakukan pembuktian secara induksi. Yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, buktikan benar untuk N sama dengan K. Dan yang terakhir, buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berikut contoh pembuktian dengan cara induksi. Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 1, berlaku 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai 1 per N kali N plus 1 sama dengan N per N plus 1. Kita buktikan. Yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Kita cari P1. Kita buktikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki hasil yang sama. Kita masukkan N sama dengan 1 ke dalam persamaan menjadi 1 per 1 kali 2 sama dengan 1 per 1 plus 1. Hasilnya yaitu 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi terbukti benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, buktikan benar untuk N sama dengan K. Kita cari PK. Kita masukkan nilai N sama dengan K ke dalam persamaan. Jadi, PK sama dengan 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai 1 per K kali K plus 1 sama dengan K per K plus 1. Asumsikan bahwa PK benar untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita cari PK plus 1. Kita masukkan nilai N sama dengan K plus 1 ke dalam persamaan. Sehingga nilai PK plus 1 sama dengan 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya ditambah 1 per K kali K plus 1 ditambah 1 per K plus 1 kali K plus 2 sama dengan K plus 1 per K plus 2. Dari ruas kiri, P K plus 1 diperoleh 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai 1 per K kali K plus 1
ditambah 1 per K plus 1 kali K plus 2. Karena 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai 1 per K kali K plus 1 sama dengan bentuk dari PK, maka bentuk tersebut dapat diubah menjadi hasil nilai dari PK, sehingga menjadi K per K plus 1 ditambah K per K plus 1 kali K plus 2 sama dengan K kali K plus 2 ditambah 1 dibagi K plus 1 kali K plus 2 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 dibagi K plus 1 kali K plus 2 sama dengan K plus 1 kali K plus 1 dibagi K plus 1 kali K plus 2. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu K plus 1 dibagi K plus 2. Jadi, terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Dengan bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Karena ketiga langkah pembuktian telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai 1 per N kali N plus 1 sama dengan N per N plus 1 berlaku untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Yang kedua, yaitu dengan cara kontraposisi. Kontraposisi adalah salah satu metode pembuktian tidak langsung. Kontraposisi memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q, ekivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Artinya, untuk membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar, maka buktikan saja pernyataan bukan Q, maka menghasilkan bukan P. Berikut contoh pembuktian dengan cara kontraposisi. Bila N bilangan bulat dan 5N plus 7 bilangan genap, maka N bilangan ganjil. Kita buktikan. Misalnya pernyataan P adalah 5N plus 7 adalah bilangan genap, dan pernyataan Q adalah N bilangan ganjil. Maka, yang kita buktikan adalah N bukan bilangan ganjil, maka 5N plus 7 bukan bilangan genap. Misalkan ada sembarang bilangan genap N, dari definisi bilangan genap, N dapat dinyatakan sebagai N sama dengan 2K, dengan K bilangan bulat. Selanjutnya, karena N sama dengan 2K, maka 5N plus 7 sama dengan 5 kali 2K plus 7, sama dengan 2 kali 5K plus 7. 2 kali 5K plus 7 sama dengan 2 kali 5K plus 6 plus 1, sama dengan 2 kali 5K plus 2 kali 3 plus 1, sama dengan 2 kali 5K plus 3 ditambah 1. Maka 5K plus 3 sudah pasti bilangan bulat juga, karena di awal kita misalkan K adalah bilangan bulat. 5K plus 3 bisa dimisalkan dengan M, sehingga 2 kali 5K plus 7 sama dengan 2M plus 1, dengan M bilangan bulat. Sesuai dengan definisi bilangan ganjil, maka 2 kali 5K plus 7 atau 5N plus 7 adalah bilangan ganjil. Terbukti bila N bukan bilangan ganjil, maka 5N plus 7 juga bukan bilangan genap. Secara tidak langsung, kita dapat menyimpulkan bahwa jika N bilangan bulat,
dan 5N plus 7 bilangan genap, maka N bilangan ganjil. Materi yang kedua yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Terdapat 9 aturan dalam penyimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens atau biasa disingkat MP. Pada MP terdapat 2 premis. Yang pertama yaitu jika P maka Q. Premis yang kedua yaitu P. Sehingga kesimpulannya yaitu Q. Yang kedua yaitu modus tollens atau biasa disingkat MT. Pada modus tollens bentuknya sama seperti modus ponens, yaitu terdapat 2 premis. Yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua yaitu negasi Q, sehingga kesimpulannya yaitu negasi P. Yang ketiga yaitu silogisme atau biasa disingkat SIL. Pada SIL juga terdapat 2 premis. Yang pertama yaitu jika P maka Q. Premis yang kedua, jika Q maka R. Sehingga kesimpulannya jika P maka R. Yang keempat yaitu destruktif silogisme atau biasa disingkat DS. Pada DS juga terdapat 2 premis. Yang pertama, P atau Q. Dan premis yang kedua yaitu negasi P. Sehingga kesimpulannya yaitu Q. Yang kelima yaitu konstruktif dilema atau biasa disingkat KD. Pada KD juga terdapat 2 premis. Yang pertama yaitu jika P maka Q dan jika R maka S. Dan premis yang kedua yaitu P atau R. Sehingga kesimpulannya yaitu Q atau S. Yang keenam yaitu destruktif dilema atau biasa disingkat DD. Pada DD terdapat 2 premis. Yang pertama yaitu jika P maka Q dan jika R maka S. Sedangkan premis yang kedua yaitu negasi Q atau negasi S. Sehingga kesimpulannya negasi P atau negasi R. Yang ketujuh yaitu simplikasi, yang biasa disingkat SIM, yang berarti pengurangan atau penyederhanaan. Di sini hanya terdapat 1 premis, yaitu P dan Q. Dan kesimpulannya yaitu P, atau dapat juga Q. Yang kedelapan yaitu adisi atau biasa disingkat add atau penambahan. Pada adisi hanya terdapat 1 premis yaitu P. Dan kesimpulannya menjadi P atau Q. Ingat bahwa pada adisi konjungsi yang digunakan adalah atau, bukan dan. Dan yang terakhir yaitu konjungsi atau biasa disingkat konj. Pada konjungsi terdapat 2 premis. Yang pertama yaitu P dan yang kedua yaitu Q. Sehingga kesimpulannya menjadi P dan Q. Berikut contoh soal mengenai penarikan kesimpulan. Jika ibu pergi ke pasar, maka bapak pergi ke kantor. Ibu dan kakak pergi ke pasar, jadi bapak pergi ke kantor. Kita misalkan P adalah ibu pergi ke pasar, Q adalah bapak pergi ke kantor, dan R adalah kakak pergi ke pasar. Dari argumen tersebut, maka dibuat bentuk simbol argumennya menjadi sebagai berikut. Premis yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua, P dan R. Sehingga kesimpulannya menjadi Q.
Proses pembuktian validitas argumen di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika P maka Q yang merupakan premis. Yang kedua, P dan R juga merupakan premis. Yang ketiga, P diperoleh dari premis kedua yang disimplikasikan. Kemudian yang keempat, peroleh Q diperoleh dari 1 dan 3 yang dimodus ponenskan. Jadi, terbukti bahwa argumen tersebut benar dan sah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.